Apa yang muncul di pikiran kamu ketika aku bilang Dracula? Gigi bertaring, darah, laki-laki, dan menyeramkan. Aku akan membahas serial killer yang lebih menyeramkan daripada Dracula. Seorang psikopat, pedofil, pembunuh berantai dari Jepang bernama Tsutomu Miyazaki. Ini merupakan sejarah kasus kriminal pembunuhan paling mengerikan di Jepang pada masanya. Bagaimana ceritanya dan apa yang menyebabkan pelaku itu menjadi brutal dan sadis seperti ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Background Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki lahir di Tokyo tanggal 21 Agustus tahun 1962. Dia berasal dari keluarga yang terpandang. Berbeda dengan silsilah keluarga pada umumnya, Tsutomu Miyazaki ini terlahir, aku agak bingung ya ngomongnya seperti apa. Jadi ayahnya itu adalah ayah kandungnya, sementara ibu kandungnya adalah kakak kandungnya. Jadi dia hasil dari hubungan terlarang ayah dan juga kakak perempuannya. Miyazaki terlahir prematur dan dia mengalami kecacatan di bagian pergelangan tangan, dan hal itu menyebabkan dia mengalami keterbatasan gerakan di bagian pergelangan tangannya. Hal itu menyebabkan Miyazaki mengalami pembulian oleh teman-temannya di sekolah, dan bukan hanya itu, di sekolah dia udah dibenci ya sama teman-temannya, nggak disukain sama teman-temannya. Di rumah pun juga sama, keluarga dia tidak ada yang suka sama dia, atau bisa dibilang dia dibenci oleh keluarganya sendiri. Hanya ada satu orang yang care dan juga peduli sama Miyazaki, itu adalah kakeknya. Pembulian dan juga kebencian yang Miyazaki alami ini membuat dia tumbuh jadi anak yang pendiam dan jarang banget bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan bukan hanya itu ya, dan yang lebih parahnya lagi, udah dibenci sama keluarganya. Dia juga mendapatkan pendidikan yang sangat keras oleh ayahnya sendiri, dimana ayahnya ini adalah tipikal ayah yang penuntut. Miyazaki dituntut untuk berprestasi, dituntut untuk lebih daripada ekspektasi ayahnya. Namun di masa sekolahnya, meskipun di beberapa waktu Miyazaki ini prestasinya nggak begitu bagus, tapi ketika SMA pas awal-awal dia menunjukkan prestasi yang begitu cemerlang teman-teman. Tapi itu hanya bertahan beberapa saat. Ketika SMA akhir-akhir, dia malah semakin turun kondisi nilai dan juga prestasinya. Di awal kita semua udah tahu ayahnya Miyazaki ini tipikal penuntut dan pengennya Miyazaki itu berprestasi luar biasa ya. Tapi karena Miyazaki dia tidak bagus di akhir-akhir SMA-nya, akhirnya dia tidak diterima di Universitas Tokyo dan semakin membuat ayahnya nggak suka sama dia. Karena Miyazaki tidak diterima di universitas favorit di Tokyo, akhirnya dia masuk ke universitas lain dan ambil jurusan fotografi. Dan ketika kuliah, dia sering banget memfoto perempuan-perempuan yang sedang bermain tenis. Dan yang dia ambil gambarnya itu hanyalah bagian bawah dari perempuan-perempuan yang lagi main tenis ini. Serem banget gak sih? Bukan hanya itu, dia juga memfoto dan memvideo kakaknya yang sedang mandi, teman-teman. Dan ketika ditegur sama kakaknya, bukannya mereda, dia malah semakin marah-marah. Hingga tiba waktunya pada tahun 1988, pada saat ini Miyazaki mengalami frustasi yang luar biasa ketika kakeknya meninggal dunia. Orang satu-satunya yang care sama dia, yang perhatian sama dia, meninggal dunia. Dan saking frustasinya dia itu sampai makan abu hasil kremasi jenazah kakeknya. Dia bilang agar dia bisa merasakan dan menyatu dengan kakeknya itu, teman-teman. Stres yang dia rasakan, depresi yang dia rasakan ini tidak teratasi dengan baik, hingga akhirnya dia mengalihkan frustasi yang dia rasakan ke hal-hal yang negatif. Dia mulai mengkoleksi beberapa majalah-majalah dewasa, kemudian dia jadi masuk ke dunia anime, dimana yang dia tonton ini bukan anime yang biasa, teman-teman, tapi anime dengan genre yang sangat ekstrim. Dan dia juga semakin parah, hobi mengumpulkan beberapa adegan vulgar dari lingkungan sekitarnya. Dari kebiasaan negatif ini, dia semakin merasa terpacu untuk lebih. Jadi ini teman-teman bahayanya ketika ada nafsu negatif di perasaan kita, itu tidak boleh diturutin, tapi kita harus atasi agar tidak kebiasaan atau jadinya nanti craving for more. Kita ngerasa kayaknya kalau misalkan ini lebih seneng deh, lebih puas deh dan sebagainya, padahal itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi jangan diturutin. Kalau kita sebagai muslim baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aksi mengerikan Tsutomu Miyazaki.
Aksi pertama dia lakukan di tanggal 20 Agustus tahun 1988. Dia menculik seorang gadis kecil berusia 4 tahun bernama Marikono. Dengan bujuk rayunya, akhirnya dia berhasil membawa gadis itu ke hutan dan kemudian dia bunuh dengan cara dicekik. Dan setelah meninggal, gadis ini disetubuhi, kemudian dia potong-potong tubuhnya dan bagian tubuhnya ini dijadikan serbuk oleh Miyazaki. Yang lebih mengerikan lagi, dia masukkan serbuk ini ke dalam sebuah kotak, kemudian dia kirimkan kepada keluarga korban. Wah. Nah, ketika menerima kotak ini, akhirnya keluarga korban yang saat itu sedang mencari putrinya di mana melaporkan kejahatan ini kepada polisi. Namun sayang sekali di situ polisi masih belum berhasil menemukan siapa pelakunya, sehingga Miyazaki ini masih bisa berkeliaran bebas mencari mangsa selanjutnya. Hingga pada tanggal 3 Oktober tahun 1988 dia melakukan aksi kedua kalinya. Di kejahatan kedua ini dia membunuh seorang gadis berusia 7 tahun bernama Masami Yoshizawa, dan dia pun melakukan hal yang sama. Dia culik, kemudian dia bunuh, kemudian dia setubuhi, kemudian akhirnya dijadikan sebuah serbuk dan juga dikirimkan kepada keluarga korban. Setelah pembunuhan kedua ini, akhirnya polisi semakin cemas teman-teman, dan di saat itu di Jepang semakin mencekam, di mana beritanya udah menyebar kemana-mana. Apalagi bagi orang tua yang punya anak-anak kecil perempuan, mereka jadi khawatir luar biasa. Dan di pembunuhan kedua ini Miyazaki pun juga belum tertangkap. Dan dalam proses penyelidikan ini, polisi masih bingung siapa pelakunya. Miyazaki pun masih melakukan aksi selanjutnya. Dia menculik korban ketiga di tanggal 12 Desember tahun 1988. Dan korban selanjutnya bernama Erika Namba. Dia melakukan hal yang sama kepada Erika dan kembali lagi dia mengirimkan serbuk dari korban ini kepada keluarganya. Coba bayangkan sebagai orang tua gimana itu perasaannya. Dan tidak berhenti di situ, Miyazaki masih mencari mangsa selanjutnya. Akhirnya dia juga membunuh seorang gadis berusia 5 tahun bernama Ayako Nomoto. Ini dia lakukan di tanggal 6 Juni tahun 1989. Berbeda dengan yang dia lakukan di korban-korban sebelumnya, pada pembunuhan Ayako ini dia lakukan di dalam mobil. Kemudian korbannya ini dipotong-potong tubuhnya. Dia memakan bagian tangan dan juga kaki korban, ditambah dia meminum darah dari korban. Astagfirullahaladzim. Sutomo Miyazaki ditangkap ketika dia melakukan percobaan penculikan terhadap gadis kecil lagi. Namun untungnya di sini ayah dari gadis tersebut berhasil menyelamatkan putrinya dan akhirnya dia membawa Miyazaki ini kepada polisi. Ketika polisi memeriksa rumah dari Miyazaki, polisi menemukan beberapa hal, di antaranya kumpulan majalah dewasa dan beberapa rekaman kejahatan yang Miyazaki lakukan. Kena dia sama polisi. Dan ketika di pengadilan, Miyazaki ini tidak punya pengacara karena tidak ada yang bisa dibela dari Miyazaki. Bahkan ayahnya sekalipun meminta kepolisian untuk menindak hukum anaknya seberat mungkin. Dan ketika pengadilan, kamu tahu apa yang terjadi? Miyazaki ini tidak mengakui kesalahannya. Jadi dia tidak merasa bersalah atas kesalahan yang dia lakukan. Dia merasa itu adalah sebuah kebijakan. Wow. Hingga akhirnya di tahun 1997 Miyazaki dikenai vonis hukuman mati dan dieksekusi dengan cara digantung pada tahun 2008. Nah, dari sini pelajaran apa yang bisa kita ambil dan gimana sisi psikologinya? Kenapa si Miyazaki ini bisa jadi psikopat semengerikan itu? Dan dari kejahatan yang Miyazaki lakukan, akhirnya dilakukan sebuah penelitian dari hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan Miyazaki oleh seorang psikolog bernama Susuma Oda yang merupakan psikolog dari Universitas Tsukuba. Hasilnya adalah ternyata Miyazaki ini mengalami gangguan schizofren. Jadi orang yang mengalami schizofrenia itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan juga imajinasinya. Jadi kalau misalkan kita secara normal ya teman-teman tahu ini mana yang imajinasi, mana yang kenyataan, kita bisa bedain itu. Tapi bagi penderita schizofrenia, dia tidak bisa membedakan itu sehingga imajinasi dan kenyataan itu menjadi satu. Dan yang terjadi di Miyazaki adalah dia merasa punya cerita atau alur sendiri di dalam kepalanya, teman-teman. Dan dieksekusi dengan tindakan seperti tadi ya, dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan juga imajinasi sehingga dia menganggap korban-korban ini adalah musuhnya. That's why dia tidak merasa bersalah terhadap itu, karena apa yang dia lakukan dia merasa sesuai dengan alur cerita yang ada di kepalanya. Dan ternyata Miyazaki punya kebencian yang begitu dalam terhadap sosial. Berasal dari mana? Coba kita flashback ke belakang. Keluarga Miyazaki begitu membenci dirinya, kecuali kakeknya. Kemudian dia dibully sama teman-temannya.
Ini membuat dia merasa dipojokkan oleh society dan semakin benci terhadap orang-orang di sekitarnya meskipun orang itu nggak punya salah apa-apa. Jadi dia punya persepsi negatif terhadap manusia, terhadap sosial, sehingga ketika dia melihat seseorang itu yang muncul adalah kebencian dalam hatinya. Dan kenapa dia mengirimkan serbuk korban itu tadi kepada keluarga korban? Dia ingin keluarga korban merasa histeris, merasa tersiksa, merasa menderita, dan menyesal melihat anaknya terbunuh dengan cara sadis seperti ini. Dan di Miyazaki, semakin orang-orang itu menderita, dia semakin bahagia. Lalu berarti pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita sebagai orang tua, untuk orang tua yang sedang nonton video ini, bahwa kekerasan itu tidak pernah menjadi rekomendasi pola pengasuhan yang benar. Pasti selalu memiliki efek yang buruk ke depannya. Coba dilihat beberapa kasus kejahatan itu selalu erat dengan kekerasan di masa lalu, entah dari orang tua ataupun dari lingkungannya. Gimana? Tapi aku pengen mendisiplinkan anakku, aku pengen anakku itu disiplin gitu. Banyak caranya, bukan dengan cara kasar tentunya. Kemudian kedua, bully. Bully itu efeknya bisa separah itu. Perundungan yang terjadi kepada anak dan tidak disembuhkan lukanya bisa membuat anak memiliki persepsi yang negatif atau cara pandang yang negatif terhadap dirinya sendiri, terhadap kehidupannya, sehingga dapat atau berpotensi besar menciptakan monster seperti Miyazaki ini. Jadi jangan macam-macam atau jangan menganggap remeh pembulian. Jadi itu teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil. Pesannya adalah berbuat baiklah kepada semua orang dan kita perlu berhati-hati. Seperti itu, semoga bermanfaat dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.